Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Amalia M dengan nomor induk mahasiswa 19961410005. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tokoh ekonomi yaitu William Vickrey dan James Mirrlees. Langsung saja. Pertama, saya akan membahas mengenai William Spencer Vickrey. William Spencer Vickrey lahir di Victoria, British Columbia pada tanggal 21 Juni tahun 1914 dan meninggal pada tanggal 11 Oktober tahun 1996 di New York. Ia adalah seorang profesor di Universitas Columbia yang pengumuman kemenangannya pada hadiah Nobel ekonominya diumumkan 3 hari sebelum kematiannya. Keluarga Vickrey pindah dari Kanada ke New York ketika dia berusia 3 bulan. Dia dididik di Universitas Yale dan Universitas Columbia di mana dia mengajar sepanjang karirnya. Selain itu, ia juga mengerjakan karya penting dalam tarif macet. Gagasan bahwa jalan dan layanan lain harus digunakan tarif agar pengguna melihat biaya yang berasal dari layanan itu digunakan, sementara pada saat yang sama ada permintaan. Tarif macet memberikan isyarat pada penggunanya untuk menyesuaikan kebiasaan mereka atau pada investor untuk mengembangkan layanan itu agar menghilangkan hambatan. Kemudian teorinya dijalankan sebagian di London. William Vickrey juga mengarang karya Journal of Finance tahun 1961 yang kelak akan berkembang. Counter Speculation, Authentication, and Competitive Silent Tenders merupakan contoh pertama bagi ekonom yang menggunakan alat-alat teori permainan untuk memahami pelelangan. Dalam karyanya yang disebut-sebut yang termaju pada zamannya, Vickrey tak hanya menurunkan beberapa persamaan lelang, tetapi juga menyediakan hasil persamaan penerimaan awal. Teorema padanan penghasilan tetap menjadi pusat teori lelang modern. Pelelangan Vickrey dinamai menurut namanya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai James Alexander Mirrlees. James Alexander Mirrlees ini lahir di Minnigaf, Skotlandia pada tanggal 5 Juli 1936. Ia adalah seorang ekonom dari Skotlandia dan pemenang Nobel Ekonomi tahun 1996. Semasa muda, Mirrlees sangat cerdas hingga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Cambridge University. Namun, karena masalah kesehatan, ia batal ke Cambridge dan menempuh pendidikan di Edinburgh University. Pada tahun 1996, bersama dengan William Vickrey, James Mirrlees dianugerahi Nobel Ekonomi. 3 hari setelah pengumuman Nobel itu, Vickrey meninggal dunia. Penelitian Mirrlees dan Vickrey memberikan sumbangan pada teori ekonomi insentif di bawah informasi asimetris, dan pada tahun 1997 Mirrlees dianugerahi gelar kebangsawanan dari Ratu Britania Raya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa James dan William adalah peraih hadiah Nobel di bidang ekonomi karena kontribusi keduanya dalam teori ekonomi insentif pada informasi asimetris. James dan William mengembangkan sebuah konsep yang sangat lengkap tentang informasi privat moral hazard. Prinsip dasar dari asuransi adalah informasi privat dimiliki oleh suatu pengambil keputusan, sehingga sangat mahal atau tidak mungkin pihak lain mendapatkannya. Implikasi dari asimetri untuk menyebarkan risiko kepada banyak orang sehingga biaya bagi sedikit orang mengalami kerugian besar dibagi oleh banyaknya kerugian.
Nah, moral hazard ini dihubungkan dengan asimetri yang merupakan sebuah situasi di mana satu pihak dalam suatu transaksi mempunyai informasi lebih banyak dibandingkan yang lain. Bagian yang diisolasi dari risiko unimiumnya mempunyai informasi yang lebih tenang tentang tindakan dan tujuannya dibandingkan pihak yang membayar untuk konsekuensi risiko yang negatif. Lebih luasnya, moral hazard terjadi ketika pihak dengan informasi yang lebih tentang tindakan atau tujuannya mempunyai tendensi satu insentif untuk berperilaku yang tidak tepat dari perspektif pihak dengan informasi yang kurang. Dengan demikian, moral hazard terjadi ketika suatu pihak dalam sebuah kontrak mempunyai dorongan untuk merubah perilaku setelah kesepakatan dicapai. Sebagai contoh, pada asuransi mobil, informasi bagaimana orang yang mengendarai mobil yang diasuransikan berlaku hati-hati dan tidak adalah informasi yang privat. Setelah kontrak asuransi disepakati, pihak yang mengasuransikan tidak berhadapan dengan prospek kerugian keuangan dan kemudian kurang mempunyai dorongan untuk melanjutkan mengendarai secara hati-hati. Kesenjangan dorongan ini memunculkan biaya potensi bagi penerbit asuransi karena dia tidak mampu memonitor apakah yang mengasuransikan mengendarainya secara aman atau tidak. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.